Nah, kali ini ada kabar yang lumayan bikin dompet ketar-ketir nih, khususnya buat kalian yang masih sering antri di jalur sebelah kanan pom bensin sambil nengok indikator BBM. Jadi gini, pemerintah tampaknya makin serius nih, nggak main-main lagi soal rencana membatasi penggunaan BBM bersubsidi alias Pertalite. Efeknya jelas bakal langsung menyerang isi rekening pemilik kendaraan tertentu. Makanya, mending dengerin baik-baik. Kalau mobil yang tiap hari kalian elus-elus di garasi itu masuk dalam daftar hitam yang bakal kita sebutin abis ini, siap-siap aja gigit jari karena kemungkinan besar mobil kalian bakal di-ban alias haram hukumnya menenggak Pertalite lagi. Nah, daripada kalian makin overthinking pas nanti isi bensin dan kepikiran biaya operasional harian yang bakal melonjak drastis, mending tonton video ini sampai habis biar tahu secara teknis apakah mobil kalian aman atau justru harus rela migrasi ke Pertamax. Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita yang selalu bahas hal-hal berbau roda 4 dan segala drama di dalamnya. Kali ini, kita kedatangan kabar yang cukup bikin para pemilik mobil di Indonesia menghela napas panjang, sekaligus bikin dompet agak ketar-ketir. Yap, pemerintah Republik Indonesia resmi mengetok palu kebijakan baru yang melarang total penggunaan bensin bersubsidi alias Pertalite bagi semua kendaraan roda 4 dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc, efektif per 1 Juni 2026 nanti. Langkah berani ini diambil bukan tanpa alasan, bro. Pemerintah berdalih ini adalah jurus pamungkas demi menekan beban APBN yang makin membengkak, sekaligus memastikan kalau subsidi energi yang nilainya triliunan itu bisa benar-benar tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan, bukan malah masuk ke tangki mobil-mobil yang sebenarnya pemiliknya mampu beli Pertamax. Kebijakan baru ini otomatis langsung memicu gelombang diskusi hangat atau lebih tepatnya debat kusir di berbagai forum otomotif dan grup WhatsApp bapak-bapak karena batas 1.400 cc ini benar-benar jadi garis pembatas yang kejam buat banyak mobil populer di tanah air. Kalau kita bedah aturannya, angka 1.400 cc ini adalah angka keramat yang bikin banyak pabrikan mobil di Indonesia mendadak keringat dingin karena sebagian besar volume maker alias mobil terlaris di sini justru pakai mesin 1.500 cc. Mari kita mulai dari kasta tertinggi dalam dunia transportasi keluarga Indonesia, yaitu kategori MPV dan LMPV sejuta umat, yang selama ini jadi andalan buat mudik, antar anak sekolah, sampai dipakai cari cuan. Korban pertama yang paling bikin gempar tentu saja adalah Toyota Avanza varian mesin 1.500 cc. Mobil yang sering dijuluki mobil pencabut nyawa ini sekarang resmi harus turun tahta dari antrean Pertalite. Meskipun Avanza punya varian mesin 1.300 cc yang masih aman dan legal mengkonsumsi bensin subsidi, tapi buat Anda yang terlanjur beli versi 1.500 cc demi ngejar tenaga saat nanjak, siap-siap saja buat pindah barisan ke dispenser Pertamax. Nasib serupa juga menimpa saudara kembarnya yang lebih necis dan penuh dengan sentuhan krom. Siapa lagi bukan Toyota Veloz, yang secara basis memang menggendong mesin 1.500 cc di semua variannya tanpa terkecuali. Jadi buat Anda yang sering bangga-banggain tampilan Veloznya yang kelihatan mewah ala-ala mini Alphard di tongkrongan, mulai Juni nanti, kemewahan itu harus dibayar mahal dengan tidak boleh lagi melirik nozzle berwarna hijau di SPBU. Pindah ke kubur rival abadi 3 berlian, Mitsubishi Xpander juga tidak luput dari hantaman regulasi ini karena mesin Mavex 1.500 cc-nya yang terkenal halus itu posisinya berada tepat di atas batas ambang yang ditentukan pemerintah. Xpander yang selama ini dipuji-puji karena kenyamanannya yang di atas rata-rata kelas LMPV, sekarang harus menerima kenyataan pahit bahwa kenyamanan berkendara tersebut harus ditebus dengan biaya operasional yang ikutan naik kelas. Tidak ketinggalan versi petualang dari si Xpander, yaitu Mitsubishi Xpander Cross yang punya ground clearance jangkung itu juga otomatis langsung masuk ke dalam daftar hitam My Pertamina karena basis mesinnya yang sama persis. Bisa dibilang petualangan Anda bersama Xpander Cross ke pelosok daerah nanti harus direncanakan lebih matang, terutama dalam hal alokasi dana operasional untuk membeli BBM non-subsidi di sepanjang jalur penjelajahan. Dari tanah Korea Selatan yang dirakit di Cikarang, Hyundai Stargazer yang punya desain futuristik mirip pesawat luar angkasa mini ini juga terpaksa harus gigit jari akibat regulasi ketat ini.
Mesin SmartStream 1500cc milik Stargazer yang performanya cukup responsif dan menyenangkan itu, sayangnya membuat mobil berwajah modern ini tidak lagi punya hak untuk mengonsumsi bensin rakyat jelata. Nasib yang agak ironis justru menimpa Suzuki R3 Hybrid. Meskipun mobil ini sudah mengusung teknologi pintar mild hybrid yang tujuannya untuk menghemat konsumsi bahan bakar, dia tetap tidak lolos dari jerat aturan ini. Kenapa? Karena sistem regulasinya murni melihat angka kapasitas silinder mesin K15B 1500cc miliknya, bukan seberapa hijau atau seberapa irit mobil itu bisa berjalan, sehingga status hybrid hemat miliknya terasa agak hambar di depan aturan baru. Sekarang kita bergeser ke segmen yang tidak kalah panas dan padat peminat, yaitu kategori SUV compact dan crossover yang biasanya diisi oleh kaum urban yang dinamis dan suka mobil dengan tampilan gagah. Duet maut SUV sasis slider frame penggerak roda belakang yang sangat tangguh di masanya, yaitu Toyota Rush dan Daihatsu Terios, juga harus rela didepak dari barisan pemburu bensin bersubsidi. Mesin N2 NRV 1500cc yang dikenal sangat bandel, minim perawatan, dan sudah terbukti bertahun-tahun menemani masyarakat Indonesia ini, terpaksa harus dipaksa naik kelas secara paksa untuk meminum BBM RON tinggi. Pabrikan berlogo huruf H juga terkena dampak yang cukup masif. Honda BR-V yang diposisikan sebagai SUV keluarga 7 penumpang dengan fitur keselamatan canggih Honda Sensing, kini harus absen dari antrian jalur kiri di SPBU. Begitu pula dengan adiknya yang menjadi salah satu penguasa jalanan kota besar, Honda HR-V varian mesin 1,5 liter naturally aspirated yang juga harus merelakan hak subsidinya dicabut per awal Juni nanti. Kembali ke pabrikan berlogo huruf H miring, Hyundai Creta yang punya fitur panoramic sunroof kece dan sistem audio Bose yang memanjakan telinga itu juga ikut terseret dalam daftar mobil yang dilarang beli Pertalite. Lalu, bagaimana dengan pendatang baru dari negeri tirai bambu yang sempat viral karena fiturnya yang kelewat lengkap? Chery Omoda 5, baik yang versi mesin 1,5 liter turbo, jelas langsung kena cekal tanpa ampun oleh sistem. Menutup daftar di segmen crossover compact, Suzuki XL7 Hybrid yang mengandalkan keiritan mesin 1500cc berteknologi SHVS-nya juga senasib dengan R3. Mereka harus tunduk pada aturan batas kapasitas mesin di atas 1400cc. Naik ke kelas yang lebih tinggi, premium dan bertenaga besar, kelompok SUV serta MPV berukuran bongsor sudah pasti langsung otomatis masuk daftar merah tanpa perlu diperdebatkan lagi volumenya. Sebut saja Toyota Kijang Innova Zenix varian bensin murni yang menggendong mesin berkode M20 AFKS dengan kapasitas 2000cc, jangankan menyentuh Pertalite, mendekati areanya saja rasanya sudah tidak pantas untuk mobil sekelas ini. Wuling Almas RS yang punya mesin 1500cc turbo serta sistem perintah suara berbahasa Indonesia Halo Wuling sekarang mungkin harus belajar perintah baru untuk mengingatkan pemiliknya agar tidak salah masuk jalur antrian SPBU. Saudara satu rahimnya yang bermain di kelas MPV medium, Wuling Cortez yang juga dipersiatai dengan mesin 1500cc turbo, dipastikan tidak bisa lagi menikmati bensin subsidi demi menjaga kesehatan mesin dan mematuhi hukum. Bagi para pecinta kecepatan yang memelihara Honda CR-V Turbo di garasinya, mesin 1,5 liter VTEC Turbo miliknya yang bertenaga buas itu memang dari awal sudah sangat tidak disarankan diberi minum bensin dengan RON rendah seperti Pertalite. Apalagi duo penguasa jalur kanan jalan tol yang sering bikin minder mobil kecil di depannya, yaitu Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport untuk varian mesin bensin, sudah jelas langsung diblokir total karena kapasitas mesinnya yang raksasa. Jangan lupakan juga kaum pecinta mobil ceper alias segmen sedan. Honda Civic RS yang punya tampang sporty abis dengan mesin 1,5 liter VTEC Turbo wajib hukumnya menjauhi dispenser Pertalite demi menjaga keawetan komponen turbonya. Nasib yang sama juga dialami oleh rival sekelasnya, Mazda 3, yang terkenal dengan bahasa desain kodo yang luar biasa cantik serta mesin Skyactiv G 2000cc yang sangat responsif namun menuntut bahan bakar berkualitas tinggi. Nah, bagian paling krusial dari aturan baru ini yang wajib Anda tahu adalah bahwa pemerintah tidak lagi memakai sistem teguran lisan atau sekedar pelototan dari petugas SPBU yang berjaga. Sistem My Pertamina di setiap SPBU per 1 Juni 2026 nanti akan dikonfigurasi secara digital untuk mendeteksi plat nomor kendaraan secara otomatis lewat kamera pemindai atau input data saat bertransaksi.
Begitu nomor polisi mobil Anda teridentifikasi masuk dalam daftar hitam kendaraan di atas 1.400 cc, maka sistem komputer SPBU secara otomatis akan memblokir penuh proses pengisian BBM Pertalite ke tangki mobil Anda. Oleh karena itu, para pakar otomotif dan pihak berwenang sangat mengimbau para pemilik mobil yang terdampak untuk segera move on dan beralih menggunakan Pertamax atau BBM lain dengan nilai RON yang lebih tinggi. Langkah beralih ke RON tinggi ini sebenarnya punya efek domino yang positif, karena selain membuat performa mesin mobil Anda tetap optimal dan responsif, Anda juga akan terhindar dari drama memalukan berupa penolakan sistem di depan antrian SPBU yang anjang.